Filosofi beternak super sukses ala Bob Sadino. Usaha peternakan merupakan bisnis yang sangat menggiurkan. Pasalnya, meski dengan modal yang fantastis, imbal baliknya memiliki omset yang cukup bombastis. Tidak hanya peternak sapi saja bolo, peternak di sektor lain pun mengalami siklus yang serupa. Saya sendiri sempat mengalami momen panen raya sapi di saat Hari Raya Idul Adha beberapa tahun yang lalu. Di situ ada kepuasan tersendiri saat ternak kita memberikan feedback yang luar biasa. Bob Sadino almarhum merupakan tokoh peternakan Indonesia yang cukup fenomenal. Kehadiran beliau di kancah peternakan sempat memberi goncangan mindset di seluruh tanah air. Tidak terkecuali pemuda-pemudanya menjadi sorotan dan perhatian beliau. Pepatah beliau yang sampai saat ini membuat torehan sumbangsih ide yang bisa kita resapi sekaligus terapkan adalah orang bodoh itu nggak banyak mikir. Yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir. Akibatnya tidak pernah melangkah. Tamparan keras dari Om Bob yang membuat kita harus berani mengambil peran itu bolo di era yang sekarang. Sembari kita menerapkan nasihat Om Bob, kita belajar dari beliau. Ada 5 filosofi beliau untuk kita ketahui bolo. Apa saja itu? Berikut isinya. Filosofi pertama, bebaskan diri dari takut, harapan, dan berpikir. Dalam dunia peternakan, ketakutan melangkah menjadi satu paket yang menghantui setiap pelakunya. Contohnya dalam menafsir pembelian sapi. Kita sering dihadapkan dengan keraguan. Akankah sapi yang kita besarkan akan memberikan keuntungan? Dengan berbagai pertimbangan, kita sangat yakin sapi yang kita beli akan prospek untung saat panen nanti. Ternyata giliran panen tiba, sapi yang kita pelihara bukannya untung malah buntung. Jelas kecewa. Pesan dari Om Bob, jangan berharap terlalu banyak. Bebaskan pikiran dari ikatan apapun agar usaha kita mengalir dengan sendirinya. Tetap slow, jangan terlalu dipikir berat bolo. Filosofi yang kedua adalah mau belajar dan berpikir kreatif. Om Bob pernah bilang, belajar merupakan kunci kesuksesan seseorang. Tidak perlu di sekolahan maupun kampus, pendidikan belajar yang paling bagus adalah di lingkungan kita bolo. Jika sebelumnya kita tahunya nyuruh orang dalam menangani setiap permasalahan sapi, maka sekarang rubahlah mindset itu untuk setidaknya belajar menangani sapi kalian sendiri. Jika sudah suntuk, barulah kita minta bantuan orang lain bolo. Selanjutnya, filosofi yang ketiga adalah belajar dari pengalaman seseorang. Begini nasihat Om Bob. Jika bertemu dengan orang baru, kosongkan pikiran kalian. Bisa saja apa yang kita tidak tahu, orang itu tahu. Tidak jauh berbeda saat di pasar sapi. Jika kalian bertemu dengan orang lain, baik dengan status di atas maupun di bawahmu, tetaplah rendah hati. Selagi ada ilmu yang bisa kalian peroleh darinya, serap, pelajari, dan terapkan di usaha peternakan sapi kalian. Jadikan rambu-rambu agar tidak mengulang kesalahan yang sudah kalian ketahui dari orang tersebut bolo. Filosofi yang keempat adalah berani ambil resiko dan take action. Nasihat Om Bob, jangan takut gagal. Siapapun yang takut gagal, artinya kita tidak akan melangkah, tidak mendapatkan pelajaran dalam pengetahuan yang kita pelajari di sekolah. Eksekusi menentukan 99% kesuksesan kita bolo. Peran ambil resiko dalam peternak sapi punya andil penentu keberhasilan kita. Anggap kita seorang mahasiswa fakultas peternakan yang tahu segala aspek dunia peternakan, khususnya sapi bolo. 4 tahun kuliah, lulus dengan predikat sarjana peternakan. Sesampainya di rumah, kita berkeinginan memiliki bisnis peternakan sapi dengan tafsiran omset yang dihitungnya dapat mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Singkatnya, dia hanya berkutat saja di perencanaan peternak sapi.
dengan perhitungan, asumsi-asumsinya yang terperinci, belum sampai praktek sudah umbar cerita sana-sini ke teman-temannya yang sebenarnya dia sangat khawatir akan mengalami kerugian. Nah, pemuda semacam inilah yang kata Om Bob disebut dengan tidak mau ambil resiko dan berani mengambil langkah. Jadi, konkretnya segera ambil langkah dan mulai ambil resiko kalian polo. Filosofi yang kelima, kerja keras dan kerja cerdas. Tidak dipungkiri, nasihat Om Bob ini sungguh sangat berguna meski di era sekarang. Kerja keras saja dalam dunia peternak sapi tidaklah cukup polo. Perlu kerja cerdas. Artinya kita diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan fasilitas yang ada di sekitar kita. Sebut saja sosial media. Merupakan sebuah platform yang bisa membantu era pemuda sekarang dalam belajar sekaligus berjualan. Dulu kalau mau jual sapi harus ke pasar dahulu. Sekarang semua orang asal punya HP bisa jual langsung sapinya dari manapun dan kapanpun. Tentu ini merupakan satu cara penerapan kerja cerdas dalam peternak ya bolo. Kesimpulannya, ada 5 nasihat Om Bob yang harus kita renungkan dan kita terapkan di peternakan sapi kita bolo. Yang pertama, bebaskan diri dari takut, harapan dan berpikir. Kalem, ikut saja alur Tuhan, insya Allah aman bolo. Nomor 2, mau belajar dan berpikir kreatif. Dapat dibentuk dari baca buku, menonton video edukasi ternak atau bahkan sering-sering silaturahmi ke peternak sapi lain polo. Yang ketiga, belajar dari pengalaman orang lain. Dekati mereka, serap pengalamannya, siapa tahu berguna di peternakan sapi kita polo. Yang nomor 4, berani ambil resiko dan take action. Keluar dari zona nyaman, bikin kandang sapi sendiri polo. Jangan manja terus. Ingat, orang tua kita senang jika anaknya hidup mandiri ya polo. Yang nomor 5, kerja keras dan cerdas. Keduanya sangat dibutuhkan di saat teman sibuk pamer harta sana sini. Namun, kamu harus tahan kenikmatan sesaat itu polo. Mulai usaha sejak dini, tua-tua sudah tinggal nikmatin hasil kerja kita saja polo. Bagaimana pendapat kalian tentang nasihat Om Bob ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya polo. Tetap semangat peternak, salam ternak polo.